Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah perlindungan tanaman. Dan kita masih akan membahas tentang mekanisme perkembangan penyakit tanaman. Dan kali ini di part 2 ini yang kita akan bahas adalah variasi patogenesis antar kelompok patogen. Kita sudah bahas siklus penyakit di bagian 1. Pastikan adik-adik menonton video learning part 1 supaya bisa mendapatkan informasi penghubung sebelum bisa kemudian memahami informasi di video learning kali ini. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, penyakit pada tanaman dapat disebabkan oleh 4 kelompok patogen: jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Masing-masing punya mekanisme patogenesis yang berbeda-beda, di mana yang paling mudah ditandai atau yang paling jelas perbedaannya ada di 3 fase. Pertama itu adalah dalam konteks penetrasi. Cara masing-masing patogen ini untuk bisa masuk ke dalam jaringan tanaman itu sangat bervariasi, di mana jamur dan nematoda mampu melakukan penetrasi langsung, yakni merusak dinding sel tanaman secara langsung dan masuk ke dalam jaringan tanaman. Sedangkan bakteri dan virus membutuhkan alat bantu, ya, mediasi lewat misalnya luka atau aktivitas makan serangga untuk bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Fase kedua yang juga berbeda antar patogen ini adalah dari aspek penyebaran, di mana di antara keempat kelompok patogen ini hanya virus yang mampu menyebar menggunakan mediasi serangga. Selain itu, bisa disebarkan lewat angin, hujan, atau bahkan alat-alat pertanian. Fase lain yang juga membedakan keempat kelompok patogen ini adalah dari aspek fase pertahanan diri atau survival, di mana baik jamur, bakteri, dan nematoda maupun virus itu punya struktur survival yang berbeda-beda dan lokasi keberadaan survival mode-nya juga bervariasi. Hanya saja berbeda dari ketiga kelompok patogen lainnya, virus hanya bisa bertahan di dalam jaringan tanaman dan tidak ada struktur survival khusus, ya. Jadi tidak seperti yang lain. Jamur dan nematoda punya struktur survival khusus yang biasanya akan mendiami tanah atau sisa tanaman atau inang alternatif. Tapi khusus virus hanya bisa tinggal di dalam jaringan tanaman, sehingga biasanya jika tidak berdiam di dalam jaringan tanaman, maka biasanya virus akan berada di dalam tubuh serangga pembawanya. Mari kita bahas satu persatu per kelompok patogen, ya. Kita lihat variasi metode penetrasi yang dimiliki oleh jamur patogen. Seperti yang kita tahu, penetrasi langsung merupakan salah satu cara yang khusus hanya ada di patogen jamur dan nematoda, di mana jamur ini dibekali dengan haustoria atau hiva atau spora atau miselia yang memang punya kemampuan untuk bisa menerobos masuk ke dalam jaringan tanaman meskipun permukaan tanaman atau dinding sel tanaman sedang tidak rusak. Opsi lain untuk bisa masuk dapat melalui bukaan alami, misalnya stomata, lentisel, hidatoda, yang merupakan organ tanaman yang punya aktivitas untuk membuka dan menutup secara berkala. Atau bisa juga masuk melalui luka, biasanya luka akibat gigitan serangga atau luka akibat aktivitas dari petani itu sendiri. Berbeda dengan jamur, kalau bakteri itu punya cara penetrasi yang berbeda. Bakteri hanya bisa masuk melalui bukaan atau luka alami, ya, tidak akan bisa melakukan penetrasi langsung seperti halnya pada jamur. Nah, sedangkan nematoda itu punya penetrasi yang berbeda, biasanya secara langsung, ya, bisa secara langsung seperti ini melukai akarnya, karena nematoda itu memiliki stilet pada bagian mulut semacam jarum yang itu bisa melukai akar. Nah, atau bisa juga masuk lewat luka alami, ya, lewat luka alami atau bahkan lewat
stomata ya, itu juga bisa terjadi. Tapi sebagian besar kegiatan penetrasi atau aktivitas penetrasi nematoda itu banyak terjadi secara langsung. Jadi penetrasi karena memang stiletnya yang melukai jaringan tanaman. Berbeda lagi dengan virus. Kalau virus, nah ini ada ilustrasi yang menarik ya dari Pence and Beetle Studio yang menggambarkan bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, virus masuk ke jaringan tanaman itu sebagian besar karena aktivitas makan serangga. Tapi tidak semua serangga bisa menjadi vektor atau menjadi mediator bagi masuknya virus ke dalam jaringan tanaman. Jenis seperti apit ya atau jenis kutu-kutuan atau misalnya kutu kebul, whitefly atau kutu persik Myzus persicae yang bisa menjadi vektor yang akan membantu virus untuk bisa masuk ke dalam tanaman lewat aktivitas makan dari si serangga. Jadi biasanya serangga penghisap ya ketika mengambil makanan dari bagian phloem misalnya seperti ini. Nah, pada saat yang bersamaan serangga ini juga mendistribusikan virus dari dalam tubuhnya pindah ke jaringan tanaman. Atau ada juga biasanya virus yang masuk lewat bukaan atau luka yang diakibatkan oleh serangga pemakan daun. Tapi dari banyak kajian yang pernah dipelajari ya, serangga-serangga yang paling umum menyebabkan virus bisa masuk ke dalam tanaman lebih banyak dari jenis kutu-kutuan seperti apit ataupun whitefly. Kita beranjak ke fase lain dalam siklus penyakit, yakni penyebaran. Ya, jadi ada banyak cara yang memungkinkan patogen itu bisa nyebar dari satu tanaman ke tanaman lain. Ya, yang paling sering itu biasanya air, hujan, angin, ya, serangga, atau misalnya tadi benih, misalnya benih yang terkontaminasi, atau kadang dari aspek petani sendiri, sepatu petani, alat tanam yang dipakai, traktor ya atau bahkan dari irigasi. Jadi ada banyak cara yang memungkinkan patogen itu bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain atau dari satu lahan ke lahan lainnya. Variasi berikutnya yang perlu kita pahami mengenai patogenesis dari kelompok patogen adalah kaitannya dengan fase survival, di mana saat fase survival mode berlangsung, patogen itu bisa muncul dalam berbagai bentuk survival dan bisa berada di lokasi yang bermacam-macam. Ya, jadi bisa di tanah atau di dalam tanah atau di permukaan tanah atau bisa juga misalnya di tanamannya, ya terutama di tanaman-tanaman tahunan. Atau bisa juga ada di benih misalnya, ya atau di organ-organ yang sifatnya biasanya propagatif ya seperti umbi atau malah pada serangga. Nah, penting untuk kita paham bahwa masing-masing kelompok patogen itu punya survival mode-nya tersendiri. Nah, survival mode ini akan sangat berperan kaitannya dengan keberlanjutan serangan penyakit di musim tanam berikutnya. Sehingga penting untuk kita memahami bagaimana satu penyakit yang terjadi di lahan kita dan implikasinya pada musim tanam berikutnya, terutama kalau kita menanam tanaman yang sama. Struktur survival dari jamur patogen, biasanya ini yang paling banyak ya. Ada conidia, ada spora, ada sclerotia, ada saprophytic survival. Saprophytic survival itu adalah jamur yang tidak jamur biasanya dalam bentuk micelia ya atau hifa yang bertahan di dalam tanah selama masa jeda antara musim tanam sebelumnya dengan musim tanam berikutnya. Kemudian kalau bakteri ya struktur survivalnya cuma satu, yaitu sel bakteri itu sendiri. Nah, kalau virus tidak punya survival mode karena biasanya berada di dalam jaringan. Tapi ada satu patogen lagi yang punya struktur survival mode yang perlu diantisipasi, yakni nematoda. Nematoda punya struktur survival berupa telur, sis atau kista, biasanya bentuknya seperti bintil-bintil pada akar, atau bisa juga dalam bentuk larva dower.
larva dower ini biasanya berdiam di dalam tanah sampai kemudian muncul tanaman di musim tanam berikutnya. Sekian video learning untuk materi mekanisme perkembangan penyakit tanaman ini. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah menonton dan menyaksikan video learning kali ini. Semoga video learning kali ini bisa membantu adik-adik memahami bagaimana satu patogen bisa menyerang tanaman budidaya. Sampai jumpa di video learning berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.